back to my YouTube channel Rumi. Bukan El Rumi, tapi Ruth dan Mia. Jadi guys, hari ini gua sama Ruth akan membahas tentang support system. Support system itu kan banyak ya, bisa dari keluarga, teman, sahabat, dan pasangan. Nah, kita akan bahas sesuai sama relate tentang kehidupan kita aja ya. Mungkin kalian juga pernah relate di kehidupan kalian juga. Sekali. Menurut lu support system itu kayak gimana sih? Jadi tuh menurut gue tuh support system itu suatu dukungan pada saat kita lagi mengalami kesulitan di dalam diri kita gitu. Kayak bantuan, kayak contohnya nih ya, kayak kita lagi terpuruk dalam diri kita, terus ada seseorang yang selalu menemani kita, kayak memberikan semangat, memberikan kayak dukungan, support. Itu kan salah satunya jadi support system ya. Bener. Kayak kalau misalkan nggak ada support system tuh bikin kita nggak semangat gak sih? Iya, jadi kayak kurang semangat untuk menjalani kehidupan gak sih? Betul. Benar. Nah, support system menurut lu itu kan seperti itu ya yang tadi. Sebenarnya tuh di umur sekarang tuh butuh gak sih support system? Nah, kalau ditanya butuh atau tidak ya, di umur sekarang tuh membutuhkan ya, karena kan kita kan lagi sudah mulai dewasa ya, beranjak dewasa, pasti kan banyak masalah yang datang ke dalam diri kita, kayak bukan masalah mungkin dari masalah perkuliahan, perkantoran, atau keluarga, bahkan kayak kita lagi overthinking mikirin diri kita sendiri ya, masa depan kita. Jadi kan itu pasti membutuhkan sebuah support system, betul kan? Nah, dari itu kan menurut gue sih sangat membutuhkan ya untuk di umur sekarang ini gitu sih. Bener sih, apalagi kan anak Gen Z sekarang kan. Iya, betul. Kalau nggak ada support system galau dia. Iya, betul. Bikin story galau, terus atau suka repost di TikTok tuh, tau kan tuh yang posting orang Iya, gitu. betul. Yang kayak bikin galau gitu. Iya, padahal hasilnya mah kadang ada aja yang ketawa atau cuma gabut doang. Iya, betul banget. Jadi kan kalau support system kan lebih ke seseorang gak sih? Iya, benar. Seseorang yang bisa memahami kita gitu tentang kesedihan atau kesenangan kita. Sebelum kita tahu, sebelum kita menemukan ya orang support system untuk diri kita tuh harus tahu dulu dalam diri kita tuh harus membutuhkan support system seperti apa sih, kayak kita tuh butuh diri kita tuh kayak gimana sih. Lu kan udah bilang nih ya kalau lu tuh butuh banget sama support system gitu kan. Lu tuh pengennya tuh support system lu ini bertindak seperti apa Bang untuk mengatasi ke permasalahan di hidup lu gitu. Kita tuh membutuhkan support system yang kayak saling mendukung gitu, kayak saling membantu, ngasih motivasi satu sama lain, bukan yang saling adu nasib atau yang kayak ngejudge kita tentang masalah kita. Kayak misalnya kita lagi cerita nih kayak tentang masalah kita, tapi dia bilang kayak lu mah masih kayak gitu, coba lihat gua di kayak gini-gini, udahlah biarin aja. Kayak itu kan bukan support system ya, itu malah menjadi beban dalam diri kita. Jadi tuh yang paling gue butuhin tuh kayak yang memberikan dukungan, dukungan sih. Iya, yang intinya nggak adu nasib gitu. Soalnya kan betul. Zaman sekarang kalau kita salah cerita aja, malah diadu nasibin kan sama orang itu. Benar itu. Emang susah sih sebenarnya kalau menurut gue ya pribadi, nyari support system yang nggak adu nasib itu emang susah banget sih. Bener sih, susah banget untuk menemukan. Jadi itu kita tuh harus tahu diri kita dulu nih kayak gimana. Kita tuh harus membutuhkan support system tuh seperti apa gitu. Lu yakin nggak kalau misalkan ketika lu punya support system, perilaku dia bakal sesuai sama ekspektasi lu atau enggak? Kalau ngebahas tentang ekspektasi ya, kayak mungkin kita nggak boleh menaruh ekspektasi berlebihan ya kepada orang.
emang sih kalau kita naruh ekspektasi terlalu tinggi ke seseorang ya, yang ada malah kebalikannya gitu. Iya, malah jadi kecewa Iya, gitu. malah Takutnya jadi nggak kecewa. sesuai sama ekspektasi yang kita harapkan gitu. Jadi lebih baik tuh kita kalau ditanya tentang apa tadi? Tentang apa, support system lu itu bakal sesuai sama ekspektasi lu apa enggak? Kalau menurut gue sih itu balik lagi ke diri kita ya. Kita tuh nggak boleh naruh ekspektasi besar tentang seorang gitu. Iya, apalagi kalau misalnya ekspektasi kita ke dia nih kayak dia nggak bakal ngadu nasibnya sama kita, dia bakal selalu manjain gue, bakal sayang sama gue, perhatian sama gue. Ternyata pas kita lagi sedih dia malah ngediemin kita dan jadi salah paham gitu loh. Misalnya dia nih kayak ngomong ngediemin kita tuh buat kita sadar gitu sama kesalahannya atau buat kita berpikir dulu gitu. Tapi yang nyatanya kita namanya wanita ya, Iya, betul. kan jarang ya ada yang suka gitu lagi marah didiemin gitu. Jadi kan itu berarti kan nggak sesuai sama ekspektasi kita ya. Jadi kan Benar. kita nggak boleh naruh lah ekspektasi ke orang. Jadi itu mah ke diri kita sendiri aja gimananya gitu. Jadi kan dari tadi kan kita ngebahas tentang kayak support system menurut lu tuh bagaimana tindakannya dan soal ekspektasi perilakunya kan. Iya, ke betul. lo gitu. Nah, gue mau nanya lagi nih, Iya. menurut lu ini ya, support system yang paling lu suka itu dari keluarga kah, teman kah, atau sahabat, atau pasangan? Nah, kalau menurut gue ya support system yang gue miliki sekarang gitu ya, sahabat dan keluarga sih. Karena kan mereka tau lah keseharian gue kayak gimana, gue memiliki beban kehidupan kayak gimana. Jadi tuh mereka tuh selalu ngasih support, yang ngasih dukungan ke gue gitu. Kalau boleh tahu nih ya, dukungan apa sih yang dari keluarga dan teman lu Yang aku dapat gitu ya. ya? Yang gue dapet itu kayak misalnya keluarga nih memberikan motivasi, misalnya kayak lagi mumet kuliah nih kan, kayak banyak tugas, kok banyak banget sih tugas, kayak lagi ngobrol lah sama mama gitu kan, mama aku lagi banyak tugas gini. Nah mama tuh selalu ngasih motivasi ke aku kayak jalani aja, semuanya pasti akan selesai kalau dijalani. Jangan lupa berdoa sama Tuhan biar dikasih dukungan sama Tuhan gitu. Dan kalau sahabat juga kan kayak misalnya kita lagi cerita gitu kan, nah mereka tuh selalu menanggapi cerita kita kayak tanpa mengadu nasib gitu loh. Kan kalau dari gue support systemnya kan dari keluarga dan teman ya, dari sahabat ya. Nah kalau lu tuh support systemnya dari siapa sih? Soalnya kan kalau gue lihat-lihat lu kan selalu ceria, selalu happy gitu kan, selalu kayak bodo amatan sama orang-orang yang kayak musik lu gitu. Itu tuh lu gimana sih cara lu tuh mendapatkan support system seperti apa sih, kok lu bisa sampai kayak gitu gitu? Kalau ditanya support system gue itu siapa ya, sebenarnya yang support gue tuh keluarga, orang spesial gitu, dan diri gue sendiri sih. Kalau misalkan dari keluarga atau dari orang spesial belum bisa kayak bikin gue semangat nih, walaupun dia udah nyemangatin gitu ya, paling gue kayak support diri sendiri kayak kamu hebat, kamu bagus gitu, kamu udah berusaha lebih baik lagi gitu. Dan kalau misalkan tentang bodo amatan ya sama omongan orang gitu, ya emang sih kadang kan kita harus gak usah jadi orang yang people pleaser gitu ya. Karena dulu tuh gue juga kayak gitu, Ruth. Tapi gue ketemu salah satu tiktokers yang ngejelasin tentang orang yang punya sikap people pleaser gitu ya. Jadi akhirnya dari situ gue ubah lah mindset gue ke orang yang gak usah dengerin omongan orang kayak gitu sih. Jadi ya namanya hidup cuma sekali, harus nyantai gak sih? Tuh, jadi support system lu itu dari diri lu dan
keluarga dan orang spesial ya. Iya. Lu pernah gak sih overthinking gitu? Soalnya kan gue pribadi ya sering gitu kayak overthinking, mikirin hal yang misalkan nggak ada di pikiran, tiba-tiba kepikiran aja gitu, terus berlarut-larut kayak gitu. Ya kalau aku juga kayak gitu sih, kalau udah lagi overthinking ya kan udah mumet banget, jadi tuh kayak lebih diem di kamar ngurung terus kayak bertanya-tanya gitu di kepala, kayak emang gue kayak gini ya, emang gue gitu ya, emang gini ya gitu. Jadi tuh gue nggak semangat menjalani hidup, terus jadi makan juga jarang, kayak berinteraksi sosial juga jarang gitu kan. Gue mau nanya lagi sama lu, gimana sih kalau misalnya kita nggak punya support system? Kalau kita tidak mempunyai support system dalam hidup kita, kehidupan kita tuh bakalan terasa hampa, tidak termotivasi, tidak semangat menjalani hidup, terus ya udah kayak kosong aja gitu, ngelakuin hal apapun gitu sih. Terus habis itu juga karena kan setiap manusia kan pasti membutuhkan validasi ya, meskipun diri kita tuh kayak memberikan semangat, tapi kan kalau bukan kayak nggak diapresiasi dari orang lain kan pasti kayak kita ngelakuin hal apapun jadi kayak Males ya. iya gitu, malas, nggak semangat gitu. Terus juga bikin kita jadi stres, ya guys. Iya betul. Apalagi kalau misalkan berkelanjutan gitu ya. Lagi kan setiap manusia pasti membutuhkan tempat cerita gak sih? Iya betul. Benar sih kata Ruth, kalau misalkan kita nggak cerita, kita pendem terus, ujung-ujungnya jadi stres, jadi merasa cemas gitu, karena mikirin permasalahan itu, dan bahkan bisa jadi depresi. Iya, jadi pengaruh juga ya kesehatan mental kita ya. Gitu. Jadi kita tuh harus membutuhkan support system di dalam kehidupan kita. Nah kan kita udah ngebahas tentang penting support system itu dari orang lain ya. Kalau semisal support system itu dari diri kita, itu bisa gak? Karena kan zaman sekarang banyak kan orang-orang yang terkadang introvert untuk berinteraksi ke orang lain gitu, atau bahkan bingung mau nyari support system itu di mana gitu. Kalau menurut gue sendiri ya, kalau dibilang kayak gitu bisa dari diri sendiri sih. Support diri sendiri bisa gitu. Cuman kan pasti ada kalanya stres. iya gitu, ada kalanya stres, kayak kita membutuhkan orang lain gak sih untuk setiap manusia pasti butuh orang lain. iya. Entah itu untuk minta bantuan atau Iya. minta dukungan gitu. Betul banget. Meskipun kita sudah bisa melakukannya sendiri ya. Lu ada rekomendasi gak sih untuk temen-temen nih yang jarang berinteraksi ya sama orang lain, biar kita nih bisa cari support system kita gitu? Nah, kalau itu kayak kan orang ada yang introvert dan extrovert ya. Kalau orang-orang yang introvert itu tuh bisa mengikuti webinar atau enggak seminar kayak komunitas online gitu kan, itu kan pasti kan ada komunikasinya iya, ya, ada komunikasi sama orang lain dan bisa berkenalan juga gitu. betul, bisa berkenalan. Jadi cari temen yang kayaknya kita tuh satu frekuensi deh gitu, yang bisa ngedukung juga. iya betul, yang saling ngedukung gitu sih. Kalau yang untuk ekstrovert mah gak usah ditanya lagi kali Iya. ya. Nongkrong aja nongkrong gitu kan, pasti banyak temen gak sih? Benar. Cara lu untuk mengurangi overthinking itu gimana?
Nah, kalau cara gue untuk mengurangi overthinking ya, misalnya gue lebih memilih untuk nggak bermain sosial media ya, lebih kayak nonton film aja gitu. Jadi kayak meluangkan waktu gue untuk ke film atau enggak ke support system lu. iya benar, ke support system gue. Kayak gue tuh cerita gitu kan, kayak aku tuh lagi overthinking kayak gini nih ke teman atau ke keluarga misalnya gitu kan, lagi overthinking kayak gini tuh kayak contohnya aja gak sih, kayak overthinking kuliah gitu, kayak aku tuh bisa gak sih lulus tepat waktu, bakalan bisa gak ya menghadapi skripsi gitu kan. Jadi kan itu overthinking banget ya untuk anak-anak kuliah gitu. Nah jadi tuh aku tuh selalu cerita ke support system aku, kayak dari keluarga atau sahabat kan. Nah mereka tuh kayak sering memberikan masukan atau motivasi kepada aku gitu. Itu sih untuk mengatasi overthinkingan, lebih baik tuh cerita ke orang, jangan dipendam, karena kalau dipendam kan gak ada jalan keluarnya ya. Iya, tetap stuck di situ aja gitu. Itu sih salah satunya, bercerita ke support system atau enggak nonton film. Bener sih, gue setuju apa kata Ruth ya. Karena ketika kita lagi overthinking itu kita harus terbuka gitu tentang permasalahan kita gitu, harus cerita ke orang yang kita percaya gitu, dan yang benar-benar mensupport kita gitu dari awal kita bicara sampai mencari solusi gitu. Bener sih kata Mia, setuju sih gue. Jadi tuh kalau kita lagi ada overthinking gitu, kita harus cerita sih, jangan dipendam, karena kan banyak ya orang-orang kayak belum mempunyai tempat untuk mengeluarkan overthinkingan mereka gitu. Iya, belum punya support system. Nah iya, jadi tuh banyak yang dipendam, jadi Akhirnya stres gitu kan. Jadi kalau kalian mempunyai overthinking yang berlebihan, lebih baik cerita aja, keluarkan semuanya. Kalian harus cerita tuh kepada orang-orang yang terpercaya dari kalian, kayak jangan mengadu nasib, jangan cari orang yang mengadu nasib, itu kayak nggak banget gitu kan, capek energi aja guys. ya betul banget gitu. Nah kalian juga kalau sudah menemukan support system kalian tidak boleh bergantung ya, tidak boleh terlalu ketergantungan sama support system kalian, karena kan support system itu hanya memberikan dukungan dan memberikan motivasi agar kita tuh tidak stuck di sebuah masalah yang sedang kita hadapi gitu. Iya. Dan kalau misalkan kita ketergantungan juga ya sama support system kita dari dananya. Bener sih, banyak gue melihat ya, ada beberapa orang yang memang ketergantungan gitu kepada support systemnya. Maksudnya tuh kayak kadang kan support system kita entah dari keluarga, sahabat, atau temen, atau dari pasangan gitu kan, kadang ada sesekali atau dua kali yang dia tuh nggak cuma dengerin cerita kita doang nih gitu kan. Jadi ada kalanya kita tuh harus mandiri gitu, mencari solusi permasalahan kita yang ngebuat kita tuh yang ngebuat kita tuh bisa tahu nih nyari solusinya tuh bagaimana gitu. Nah dari situ juga kita harus memahami diri kita sendiri ya, jangan terlalu bergantung pada manusia, karena kan setiap manusia kan tidak sempurna ya, pasti melakukan kesalahan. Dan ada kalanya juga setiap manusia itu kan ada yang datang dan pergi ya, people come and go, betul banget katanya. Jadi kalau kita ketergantungan yaitu sama seseorang, kalau ntar seseorangnya pergi, yang ada kita stres sendiri kan. Jadi kayak lebih baik gak usah berketergantungan sama seseorang. Bener sih, karena kan kalau sekali kita ketergantungan sama orang, ketika itu orang hilang,
udah mana kita stres makin stres lagi. Ya yang ada ke psikolog, yang ada ke BK. Nah, gitu. Jadi lebih baik mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan Tuhan gitu. Setidaknya kita harus ingat Tuhan dan diri kita sendiri, karena tidak ada seseorang pun yang memahami kita kecuali diri kita sendiri. Iya, betul sekali kata Mia ya. Gua rasa cukup untuk kita ngebahas support system ini. Betul. Jika kalian relate atau mau bertanya tentang support system, komen di bawah ya. Boleh sekali komen di bawah. Siapa tahu kita bikin video tentang support system part 2 kan, kita nggak tahu. Betul. Jadi komen-komen ya di bawah. Oke, sekian dari podcast Rumi kali ini. Next ya, kita kabarin lagi kalau kita mau bikin video. Oke. Bohong. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Oke,